Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi agung sejati untuk kita di Nusantara maupun di luar Nusantara. Pagi hari ini saya akan membawakan konten ini. Ya, terus terang aja saya mau mengambil tentang judul dimulainya Perang Bharatayuddha. Saya akan memaparkan tentang apa ya pengalaman-pengalaman itu yang sudah saya raih dan apa yang sudah saya dengar dari teman-teman kita semuanya, baik itu yang berada di Nusantara maupun yang di luar Nusantara, dan kejadian fenomena alam yang sekarang itu sudah mulai menunjukkan bahwa pada abad ini, pada tahun ini, dan pada zaman itu memang kita harus memulai membahas tentang masing-masing pengalaman kita, pengalaman sesepuh dan penyesepuh, baik itu masalah keilmuan bidang spiritual maupun secara lahiriah. Secara lahiriah kita sudah diberikan tanda-tanda Perang Bharatayuddha. Perang Bharatayuddha itu adalah perang yang perang saudara, yaitu ketemunya peperangan antara Pandawa dan Hastina. Itu di perang zaman dulu pernah dilakukan, dan zaman ini pun sudah menunjukkan juga telah terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia dengan segelintir bantuan dari negara-negaranya yang membantu Rusia, tapi Rusia akan melawan dengan 100 negara. Kalau dilihat dari segi peperangan ini, sekalipun hanya sendirian, Rusia tampaknya akan dimenangkan oleh Rusia. Begitu juga Perang Bharatayuddha, sekalipun itu hanya 5 orang, itu mampu untuk mengalahkan Kurawa yang anak, adik-adiknya dan semuanya, keluarganya itu semuanya, prajuritnya dan panglimanya itu ada 100, yaitu anak-anak Kurawa. Tapi tetap tumbang sampai Perang Bintang atau Perang Bharatayuddha yang tersirat atau dunia kecil itu akan terjadi di Indonesia. Di Indonesia pun sama, akan memerangi antara Pandawa dengan Kurawa. Antara Pandawa dengan Kurawa, Pandawa itu adalah digambarkan itu hanya sedikit, hanya sekelumit, hanya 10, atau hanya 5 Pandawa. Tapi kita akan memusuhi, akan mendapatkan musuh yang begitu besar, yaitu 199 jejak 100. Itu yang akan diperangi oleh kita secara tersirat, artinya secara spiritual. Secara spiritual itu kita sekarang sedang dihadapkan dengan mau tidak mau, itu harus mau, tidak bisa dihindari. Ini
Kita lihat aja soal fenomena kenapa kita itu menghadapi 100, yaitu menghadapi 100 kebaikan. 100 kebaikan yang sudah ditutupi dengan kejahatan. Yaitu kita akan mengurangi masalah Asmaul Husna, yaitu yang ada pada kitab Al-Quran. Nah, sedangkan pembawa Asmaul Husna sendiri rata-rata mayoritas itu orang Islam. Lah ini, apakah kita akan perang dengan orang Islam? Tidak. Ya, jangan anggap kita itu akan memerangi orang Islam, tapi kita akan meluruskan. Lah ini beratnya orang yang mau meluruskan. Lalu pertanyaan ini, apakah para Pandawa yang mengenai dunia kecil itu akan memerangi Asmaul Husna atau meluruskan Al-Quran atau dunia? Misalnya mau diluruskan atau mau memerangi kejahatan, itu bisa terjadi? Lah bisa terjadi ini. Bukan hanya bisa terjadi karena memang sudah terjadi. Tapi apakah kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang Nusantara, apakah terus-terusan mau mendiam saja terus-menerus dengan kejadian fenomena alam dan fenomena agama Islam itu yang sekarang itu sudah sangat memprihatinkan, yang sudah sangat membahayakan dan mengerikan. Ini jangan dibiarkan. Kalau kita memang orang Islam, memiliki Islam sejati, memiliki Islam yang benar-benar itu pengikutnya Rasulullah, ya mari kita luruskan. Inilah pertanyaannya. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu kita memang harus berbicara. Kalau ini tidak dibicarakan dan tidak ada pada benak kita, itu kita akan semakin hancurlah barangkali Pulau Jawa ini dengan kemarahan Tuhan yang sebenarnya. Lihatlah dari kejadian-kejadian fenomena alam yang sudah terjadi. Kita lihat aja. Kita awal mula dari datangnya Wali 9. Wali 9 itu yang 8 itu datang dari luaran sana. Yang 1 itu kelahiran dari Pulau Jawa sendiri. Itu yang diakuinya sebagai Wali 9. Nah, perjalanan Wali 9 ini kalau saya ambil dari Wali 9 itu otomatis ini akan bertentangan dan akan banyak orang yang salah paham karena tidak mengerti dan dia sudah yakin di dalam dirinya. Nah, inilah yang akan kita itu akan bentrok karena kesalahpahaman. Makanya oleh karena itu saya tidak akan meriwayatkan ini dari mulai Wali 9. Tapi aku akan membawakan sejarah Islam yang terjadi kepada Indonesia itu dari sekarang ke Wali 9. Ya. Dari sekarang sampai Wali 9. Lalu setelah saya uraikan sesuai dengan pengalaman saya, sesuai pengetahuan saya itu dari perilaku Islam dari sekarang sampai ke Wali 9, lalu nanti baru yaitu Islam yang datang akarnya orang Jawa mengenal Islam dari siapa. Nah itu dari cucunya Rasulullah SAW, yaitu yang nama Hasan. Nah, jadi kita di situ itu tidak akan ada kekeliruan di dalam kita membuka sejarah.
kalau memang itu. Cuman kita itu tidak akan membuka itu dulu. Benar atau tidak benar ya nanti setelah kita membuka Islam itu dari sekarang sampai ke Wali Sembilan. Saudara-saudaraku semuanya, para pemuda dan para pemudi kita dan sesepuh dan bini sepuh kita, ini memang tugas kita semuanya. Kenapa ini khusus kepada pemuda dan pemudi dan sesepuh dan bini sepuh? Karena ini ada kaitannya sama amanah Bung Karno. Makanya itulah yang akan saya ajak bicara, yang kita ajak sharing, yang kita ajak masukan-masukan kita. Mari kita tukar pengalaman sama kita, mari kita cocokkan sama kita, supaya kita itu tidak ada kekeliruan di dalam membawa sejarah Indonesia dan bagaimana caranya untuk menyelamatkan bumi pertiwi, bumi Nusantara ini. Mari kita bahas bersama di antara pemuda dan pemudi. Awalnya kita ragu, setelah kita itu baik itu para pemuda dan para sesepuh kita itu ragu untuk membatalkan barangkali untuk apa, untuk kita simak ya, barangkali itu sudah ikut-ikutan kayak pemuda yang sekarang yang mengaku Islam di HMI itu rela dia itu menjual ilmunya atau menjual harga dirinya demi nasi sebungkus. Contohnya kayak pemuda Pancasila udah dipanggul-panggul untuk mencari sebungkus nasi dan sebatang rokok. Nah, awalnya saya ragu untuk itu, tapi melihat daripada pembawa-pembawa konten yang ada di dunia maya ini, rupanya kok iya, apakah benar ini para Pandawa itu menitis kepada pemuda-pemuda kita semua? Apakah iya benar ini? Mengingat kecerdasan dan ilmu spiritual di pemuda-pemuda kita yang sudah pada muncul di dunia internet ini, hanya kurang komando saja, hanya belum mengetahui jalan saja. Ini para pemuda kita dan para sesepuh kita ternyata itu persiapannya sangat luar biasa untuk menyelamatkan bumi pertiwi kita ini. Nah, langsung kita mulai saja dari sejarah Islam dulu. Islam kita sendiri dari kecil sampai segini tuanya itu saya tidak mengenal agama lain, adalah agama saya Islam, sekalipun saya tidak bisa membaca Al-Quran sepenuhnya. Dan mungkin doa saya dan sholat saya juga tidak sepenuhnya, apalagi zakatnya. Tapi ya, saya mengakui Islam karena saya itu tidak ada agama lain di diri saya selain diri Islam sendiri. Hanya sebatas pergaulan kita itu tidak dibatasi oleh satu agama saja, satu golongan saja. Semuanya itu kita sharing semua. Tapi kalau mengingat dari perilaku-perilaku orang Islam ini, justru sangat mengkhawatirkan dengan dibiarkannya Islam-Islam radikal, Islam-Islam Wahabi, Islam-Islam yang mengatasnamakan Wiro Sableng ya, itu PA Wiro Sableng Sinto Geneng dan Islam-Islam lainnya seperti Selangat Singkrang, Jidat Botak kan gitu, Jidat Bertato kan gitu ya, yang dijedot-jedotin itu. Nah ini di sisi lain dia itu sangat gemar memberikan soal kebaikan-kebaikan dan aturan-aturan yang ada di Al-Quran. Tapi dilihat dari perilaku dia sendiri itu sudah sangat mengkhawatirkan karena ini sudah melampaui batas manusia. Dilihat dari perilakunya itu
Ada yang mengatasnamakan celana cingkrang dan atas nama partai yang mengatasnamakan Islam, itu sudah memperlihatkan kebiadaannya dengan doyannya anak sendiri, anak kandung sendiri diperkosa dengan sendirinya. Apakah di Indonesia saat ini terjadi? Di seluruh ulama Indonesia itu ada yang lurus ya? Tentang perbuatan orang yang kayak begini yang mengatasnamakan agama Islam itu sendiri. Ternyata sampai sekarang kita tunggu, ulama kita masih pada tidur. Ulama kita seluruh Indonesia itu, baik itu yang dari kampung sampai ke pusat, itu tidak ada satupun ulama kita dan kiai kita yang meluruskan. Inilah makanya saya bilang itu, mari kita luruskan bersama, kita lihat bersama, kita tengok bersama. Lalu sampai terjadi ada seorang kiai yang menggauli anak didiknya sendiri sampai pada hamil, ya, pada hamil semua itu. Nah, ini kan perbuatan binatang sebenarnya. Tapi kenapa? Karena itu yang melakukan kiai, karena itu yang melakukan orang-orang Islam, yang itu mengaku orang Islam dan melakukan kiai. Ini kiai pun sama, masih tetap ngorok juga rupanya. Dari kiai kampung sampai kiai pusat, dari kiai pusat ke kiai kelas dunia. Anu gitu. Ini di Indonesia itu masih kayak bagaimana Islam bilang seperti ini tidak selalu merajalela dan semakin brutal. Anu gitu. Kita tidak melihat dari semua aliran, baik itu dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, atau dari apa itu HTI, dari FPI, dari Wiro Sableng itu sendiri, apakah ada itu dia bersuara? Malah justru dia pelakunya, kan gitu. Nah, inilah yang paling berbahaya di diri kita kalau memang ini dibiarkan. Kalau dilihat dari itu, siapapun bisa menyuarakan surga dan bisa menyuarakan tentang hukum-hukum dan kemakmuran Indonesia. Tapi di sini dilihat dari perilakunya itu, enggak dari NU, enggak dari semuanya. NU pun sama. Kita sangat mengharapkan ada perubahan setelah reformasi, para ulama kita dan para umarok kita yang terjun di dunia politik sampai dia jadi DPR, ya, jadi dia punya partai. Saya mengharapkan sekali dan saya sangat besar pada saat itu kemungkinan kita itu tidak akan tertindas kayak seperti dulu, karena ini semuanya yang di pemerintahan itu adalah DPR kita itu orang ulama, orang umaroh, dan orang-orang yang memiliki ilmu tinggi di bidang agama Islam itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Dari semenjak itulah justru mulai dari DPR kabupaten sampai DPR pusat, MPR kabupaten sampai MPR pusat, adanya orang yang menggerogoti uang negara. Adanya orang yang kong kali kong, dan itu hanya dimanfaatkan para Islam yang hanya tahu dari kiai itu sendiri. Kiai sendiri itu tidak bisa, itu malah cenderung melakukan kejahatan dibilang itu oleh negaranya sendiri dan oleh pemerintahannya sendiri yang dipimpinnya itu, hanya sebagai ladang untuk mencari keuntungannya itu sendiri. Tidak ada satupun atas nama partai ormas itu atau aliran itu yang bisa membawa rakyatnya sejahtera yang telah memilihnya. Inilah yang kita lihat daripada pengalaman kita selama ini.
kita analisa. Kejadian ini yang sudah sangat mengerikan bagi umat, karena tidak hal yang mustahil kalau memang ini bisa terjadi setahun atau 2 tahun lagi. Manusia Indonesia itu banyak peternakan manusia yang dilakukan oleh kiai dan ustadz. Ini yang sangat mengerikan, yang mengatasnamakan Islam. Di luaran bilang Allahu Akbar, tapi di dalamnya ini kelakuannya itu jahatnya sangat luar biasa. Ya boleh membantah lah, boleh membantah, boleh itu silahkan aja. Kalau memang saya menuduh dan saya dianggap saya itu mencemarkan nama baik Islam, itu bukan saya sendiri, juga bukan orang Islam. Tapi ini kan sudah saya tunggu lama sebenarnya, lama banget ini. Tapi kenapa kok tidak ada satupun manusia, tidak ada Islam atau kiai Islam atau tokoh agama kita itu muncul untuk meluruskan, untuk mengingatkan kepada umatnya jangan terpancing dan jangan terkecoh sama Islam-Islam seperti ini. Kita tidak Islam yang seperti itu. Nah, aturan kan kayak begitu. Yang tidak dilakukan oleh para ustadz barangkali pengalamannya dan tidak ada keberanian. Loh, kita kan punya kiai yang nomor satu di Indonesia, nomor 2 daripada negara kita, yang menduduki kursi nomor 2. Tidak main-main loh itu Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu apa? Itu tidak main-main. Titel kiainya, ijazahnya kiainya bukan hanya kiai, doktor dan profesor. Tapi kenapa malah justru itu enak banget tidur? Enak banget itu tidur. Ya barangkali namanya orang kiai itu sangat vital untuk membawa Islam dan menyelamatkan Islam yang seluruh Indonesia, yang Islamnya terbesar di dunia. Itu minimal itu harus berbicara, angkat bicara dan diluruskan supaya kita itu tidak terkecoh oleh Islam-Islam yang pendatang dari sana, dari kuntul-kuntul putih itu. Dari seberang yang ke sini itu hanya mencari keong. Iya, makanya dia itu hanya mencari keong cacing. Tapi di sini sudah mau merajai, bahkan sudah menjadi raja di atas raja, raja di dalam raja, presiden di dalam presiden. Itu Islam sudah terjadi itu di Indonesia. Makanya para sesepuh dan bini sepuh dan para pemuda kemungkinan pada saat dibawakan dulu, diriwayatkan atau diramal oleh Jayabaya maupun Siliwangi bahwa nanti akan ada negara di dalam negara, mungkin bingung. Nah itu, ya itulah Islam kan sudah ada presidennya sekarang. Nah ini presiden Islam kan. Lah ternyata presiden Islam itu kayak begitu, akan menernak malah justru jangan sampai anak kandungnya sendiri dimakan oleh orang lain. Ya, gitu. Iya enggak? Lah inilah yang perlu saya bahas. Nah, kalau berbicara masalah Islam, ini masih berbicara masalah Islam. Lah ternyata apakah terjadi baru sekarang? Ternyata tidak. Ternyata itu mundur ke belakang menjadi Islam yang dilihat dari brutal kayak begini, yaitu NII. NII itu di zaman Soeharto, NII itu ya juga telah berkembang dan telah menghantui Indonesia. Setelah NII Soeharto ini itu mundur lagi ke belakang, itu ada DI yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Tapi kalau saya dengar-dengar katanya Kartosoewirjo itu kan kakak kandungnya Bung Karno. Nah inilah awal perpecahan kita daripada Islam itu sendiri, dan kita seawalnya semula masih ditutup-tutupi masalah ini. Kayak apa perilaku NII dan kayak apa perilaku DI
dan kayak apa perilaku wali yang ke-8 ini. Nah, kalau soal DI dan NII, karena kita semuanya juga sudah bisa merasakan, kita nanti masing-masing pada bahas saja lah, karena masing-masing punya pengalaman. Itu kejadian itu, perilaku itu, dan sudah lama, Islam itu sudah lama di kita, berarti para sesepuh dan bini sepuh itu sudah bisa paham untuk itu. Yang belum paham ini adalah masalah para wali. Para wali kalau kita lihat ini juga penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kebohongan. Tahun 85, aku itu masih bujangan, saya pernah berantem sama orang Pati pada waktu itu. Karena orang Pati itu menjelek-jelekan wali kita, yaitu Sunan Bonang, bahwa Saridin itu sebenarnya menceritakan sama saya, Saridin itu sebenarnya itu adalah anaknya Sunan Bonang hasil zina sama santrinya sendiri. Setelah ketahuan hamil, terus Sunan Bonang mengawinkan itu dengan pemuda santrinya juga, terus dikawinkan, tapi sudah keadaan itu hamil. Setelah pemuda itu berhasil dinikahkan sama si putri yang telah dizinai oleh Sunan Bonang ini, akhirnya dia suruh pulang ke kampungnya, dan si santri yang lakinya ini yang baru menikah belum sempat tidur sama itu disuruh dakwah sama Sunan Bonang yang selamanya itu 9 bulan. Tapi dilalah sekat dari itu, yang namanya orang bodoh ya, tetap dia itu kepengen ilmu, ya dia nurut aja. Setelah itu belum 9 bulan dia pulang. Nah, Sunan Bonang dengan istri yang hasil zinahannya ini, yang istrinya itu gagap, padahal dia sudah mau melahirkan, akhirnya dia lari dari pintu belakang, nyumput, tujuannya itu mau bunuh diri di kali. Di kali itu dia mau menceburkan diri, tapi belum sempat menceburkan diri ke kali, di pinggir kali itulah si putri ini melahirkan, yaitu Saridin. Ditemukan, bayi ini ditemukan sama Syekh Siti Jenar. Tapi karena Syekh Siti Jenar itu rumahnya jauh, karena Syekh Siti Jenar itu rumahnya itu ada di Pekalongan, yaitu di Lemah Abang. Di Lemah Abang Pekalongan itu Syekh Siti Jenar rumahnya di situ. Sedangkan menemukan bayi itu adalah di Pati. Nah, akhirnya itu ada tukang garu, tukang luku sawah itu bajak sawah. Nah, dikasihkan sama dia, mau nggak merawat bayi ini yang di pinggir kali ini. Begitu, ini sejarah. Nah, setelah itu dirawatlah, itu senang banget karena memang petani itu juga tidak punya anak. Akhirnya anak itu dirawatlah, dibawa sama ari-arinya, diambil anak sama dia, sehingga sampai itu dewasa. Saridin itu dewasa, akhirnya kebunnya itu dikasihkan sama Saridin dan hartanya semuanya itu dikasihkan. Makanya itu yang dinamakan Kebulando, itulah pemberian dari bapak angkatnya. Tapi Saridin tidak tahu kalau itu bapak angkatnya, tahunya itu bapak kandangnya sendiri. Dan begitu. Ini sejarah daripada itu. Nah, saya marah karena pada waktu itu saya juga yang masih belum tahu, karena saya orang Islam merasa wali kita itu dilecehkan. Tapi kalau melihat dari itu, terus saya mencari bagaimana ini, kenapa kok jadi begini. Akhirnya itu diketahuilah, takut banget Sunan Bonang itu kebuka rahasianya,
akhirnya dia itu berhasil menghasut pada wali-wali yang ke-8 ini. Wali-wali yang ke-8 dihasut untuk memerangi itu, dianggap menyebarkan agama sesat, aliran sesat itu. Nah, gitu. Akhirnya dia itu berhasil merayu Raden Patah yang baru-baru ini masuk Islam juga, menjadi orang Islam. Akhirnya dia disepakati itu, kesepakatan itu dia naik perahu, di antara wali 9 itu naik perahu, disepakatannya di tengah lautan, yaitu yang namanya lautan Banyu Biru. Nah, situ aslinya Syekh Siti Jenar itu bukan masalah sesatnya tentang pembawaan agamanya, tapi Syekh Siti Jenar itu adalah orang yang mengetahui tentang kejadian Saridin itu sendiri. Inilah sebenarnya yang terjadi. Nah, ini saya nanti kita lanjutkan karena durasi kita juga sangat terbatas. Nanti akan kita sambung lagi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.